Inspiring Nation. Halo Bapak Ibu guru hebat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan kupas tuntas mengenai digital mindset dalam pembelajaran. Apa saja yang kita akan pelajari hari ini? Yang pertama adalah apa itu digital mindset. Yang kedua adalah mengapa digital mindset itu sangat dibutuhkan. Yang ketiga adalah manfaat digital mindset dalam proses pembelajaran. Lalu yang keempat adalah tantangan dalam mengimplementasikan digital mindset dalam proses pembelajaran. Yang kelima adalah strategi untuk mengembangkan digital mindset pada siswa. Yang berikutnya adalah peran guru dalam mendorong digital mindset. Yang ketujuh adalah penerapan digital mindset dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah rekomendasi beserta kesimpulan. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai pembahasan dari yang pertama, yaitu apa itu digital mindset. Seperti yang kita ketahui, digital mindset itu mempunyai beberapa arti. Yang pertama adalah keterampilan digital. Keterampilan digital berarti adalah bagaimana seseorang memiliki keterampilan teknologi yang kritis dan efektif, di mana seorang tersebut mampu mengaplikasikan teknologi tidak hanya sekedar hiburan semata, tetapi untuk dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Lalu yang kedua adalah mentalitas inovatif, di mana seseorang dapat memandang teknologi sebagai alat untuk inovasi dan perbaikan. Sebagai contoh, dalam proses pembelajaran di kelas, guru mampu berkreasi dan berinovasi dalam proses pembelajaran melalui gawai dan memanfaatkan teknologi yang terbarukan. Lalu yang ketiga adalah kesadaran digital, di mana artinya adalah seseorang mampu memahami pengaruh teknologi terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Jadi kehidupannya berbasis teknologi. Sebagai contoh, sekarang sedang marak yang namanya belanja online, transportasi online, dan yang lain sebagainya, yang notabene sekarang memanfaatkan teknologi digital. Dan pengertian yang terakhir adalah kompetensi digital, di mana seseorang mampu mengubah informasi teknologi menjadi sebuah tindakan yang tepat. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kita pelajari adalah mengapa sih digital mindset itu sangat dibutuhkan. Digital mindset itu sangat penting bagi kita semua, terutama bagi pembelajaran yang akan ada di kelas. Bagi siswa, digital mindset ini sangat penting karena digital mindset ini akan mempersiapkan siswa untuk bekerja di dunia yang semakin digital. Seperti kita ketahui bahwa pekerjaan sekarang ini semakin bervariasi seiring dengan perkembangan teknologi. Sebagai contoh, adanya vlogger, adanya blogger, adanya content creator, adanya animator, dan lain sebagainya yang mungkin pada saat dahulu sebelum teknologi semakin meningkat, sebelum teknologi semakin terbarukan, sebelum teknologi semakin maju, itu belum ada. Namun pada abad ke-21 ini, pada abad sekarang ini, teknologi semakin kian meningkat pesat dan pekerjaan semakin bervariasi untuk teknologinya. Sehingga dengan adanya digital mindset, maka akan membekali siswa dan memberikan keterampilan siswa untuk kedepannya, bahwa mereka dapat bekerja sesuai dengan minat dan bakatnya, baik itu di bidang teknologi. Lalu yang kedua adalah perbaikan efisiensi, di mana pada manfaat ini kita dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan pembelajaran. Sebagai contoh Bapak Ibu, pada saat dulu sebelum hadirnya teknologi atau mungkin sebelum teknologi semakin maju, kita harus mengoreksi secara manual soal-soal yang dikerjakan oleh siswa, baik itu soal pilihan ganda ataupun jenis soal yang lainnya. Dengan hadirnya teknologi, kita hanya menunggu saja Bapak Ibu untuk soal-soal dapat terkoreksi secara otomatis. Bahkan sekarang ini dengan adanya teknologi AI, yaitu Artificial Intelligence, kita akan semakin mudah dan cepat dalam mempersiapkan administrasi pembelajaran. Menyiapkan modul ajar begitu cepat, menyiapkan materi pembelajaran begitu cepat, dan lain sebagainya. Dan ini semuanya adalah dampak dari kemajuan teknologi ataupun digital mindset yang kita kembangkan. Lalu yang berikutnya adalah memperluas
dari adanya kesempatan, di mana di sini berarti memberikan akses ke peluang pembelajaran baru. Sebagai contoh, hadirnya pembelajaran-pembelajaran yang berbasis IT seperti gamifikasi, flip classroom, blended learning, dan sebagainya, lalu mungkin e-learning. Penggunaan-penggunaan LMS yang dahulu mungkin kurang maksimal, sekarang ini sudah banyak dilaksanakan Bapak Ibu. Dan kelas-kelas virtual juga semakin banyak dibuka. Bahkan sekarang ini kita dapat belajar dimanapun dan kapanpun melalui yang namanya micro-learning Bapak Ibu. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan kreativitas siswa, di mana adanya digital mindset akan memberikan siswa kemampuan untuk berinovasi dan memecahkan masalah. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang kita akan bahas adalah manfaat digital mindset dalam pembelajaran. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu, bahwa dengan hadirnya teknologi yang semakin maju, dengan hadirnya era-era digital, maka kita akan semakin maju dan berkembang dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang dahulu hanya dilaksanakan di kelas saja, di sekolah saja, sekarang kita dapat melaksanakannya dari manapun. Guru dan siswa dapat bertatap muka tidak hanya dari sekolah saja atau dari kelas nyata saja. Sekarang juga kelas maya pun dapat kita melakukan proses pembelajaran seperti yang kita laksanakan sekarang ini, yaitu kelas virtual. Kita bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Meskipun kita sedang berpergian jauh keluar kota ataupun mungkin sedang perjalanan ataupun mungkin sedang ada di tempat yang lainnya, kita masih tetap belajar dengan hadirnya teknologi atau mungkin LMS atau mungkin kelas-kelas virtual. Lalu yang berikutnya, menjadi kreatif, di mana siswa dapat berinovasi dalam proyek-proyek pembelajaran. Sebagai contoh, misalkan dalam pembelajaran, siswa diberikan tugas dalam pembuatan poster dengan basis Canva. Ketika link Canva tersebut dibagikan kepada siswa lain dan dijadikan dalam menu kolaborator atau dapat editor, maka siswa lain yang dibagikan link tersebut dapat membantu teman yang lainnya untuk menyelesaikan poster tersebut. Jadi tidak lagi poster dalam bentuk nyata saja yang bisa dikerjakan dalam kelompok atau mungkin kolaborasi dengan temannya. Poster maya pun berbasis Canva, kita bisa menjadikan sesuatu yang maya menjadi sesuatu yang dapat dikolaborasikan asal kita bagikan linknya dan ubah link tersebut dalam bentuk editor atau kolaborator. Yang lainnya Bapak Ibu, manfaat yang ketiga adalah menjadi berkolaborasi. Siswa itu dapat belajar dalam lingkungan yang berkolaborasi. Jadi di sini siswa tidak hanya dapat berkolaborasi dengan temannya yang di kelas, bahkan siswa itu dapat berkolaborasi dengan teman-teman yang lain yang ada di luar sekolahnya mereka. Nah, itu adalah kemudahan adanya manfaat digital mindset ini. Dan yang terakhir adalah siswa menjadikan dirinya menjadi seorang yang mandiri. Karena siswa dapat memonitor sendiri kemajuan pembelajaran yang mereka dapatkan. Sebagai contoh pemanfaatan LMS, jika ada sharing tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, jadi untuk manfaat yang selanjutnya adalah menjadikan siswa menjadi pribadi yang mandiri, di mana siswa dapat memonitor sendiri kemajuan pembelajaran yang mereka terima. Sebagai contoh pemanfaatan LMS yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru ketika Bapak Ibu Guru melaksanakan sharing tugas, ataupun sharing-sharing materi, ataupun sharing-sharing yang lainnya, ketika ada feedback dari Bapak Ibu Guru berupa nilai, ataupun komentar, ataupun apapun, siswa langsung dapat seketika itu juga menerima feedback atau komentar dari Bapak Ibu Guru dalam bentuk real time. Dan dari feedback ini, siswa dapat melaksanakan evaluasi. Bagaimana sih pembelajaran yang telah saya laksanakan? Apakah ada peningkatan ataupun malah ada penurunan? Nah, di situ berarti siswa menjadi siswa yang mandiri. Dia dapat memonitor sendiri kemajuan pembelajaran yang telah mereka laksanakan. Yang berikutnya Bapak Ibu, tantangan dalam mengimplementasikan digital mindset. Karena memang digital mindset itu berbasis online,
dan harus menggunakan yang namanya internet, perangkat-perangkat digital seperti handphone, laptop, komputer, ataupun yang lainnya, maka mungkin ada beberapa hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang harus kita hadapi pada saat pengimplementasiannya. Yang pertama adalah dan tentunya pasti-pastinya batas akses koneksi internet yang terbatas. Mungkin bagi Bapak Ibu guru yang mempunyai koneksi internet yang terbatas, mungkin akan sulit untuk mengimplementasikan digital mindset ini. Nah, siswa pun demikian. Ketika siswa mempunyai koneksi internet yang susah, sinyal susah dicari, ataupun mungkin kuota yang memang jarang dimiliki, maka pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi, maka pelaksanaan apapun yang berbasis teknologi akan sangat susah untuk dilakukan. Yang kedua adalah belum siapnya tenaga pengajar. Karena ini diimplementasikan dalam proses pembelajaran, alangkah baiknya jika SDM dalam proses pembelajaran itu siap terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, SDM-nya itu apa saja Bapak Ibu? SDM-nya adalah para Bapak, Ibu guru, serta tenaga kependidikan. Nah, guru-guru tersebut beserta para tendik itu harus diberikan pelatihan bagaimana penggunaan digital dalam proses pembelajaran, bagaimana penggunaan teknologi digital dalam proses administrasi, dan yang lainnya. Dengan demikian, pada saat implementasinya, pada saat pelaksanaannya itu akan lebih lancar dan lebih maksimal. Lalu yang ketiga adalah tidak adanya alat belajar yang sesuai. Ini merupakan pembuatan konten-konten pembelajaran yang sesuai untuk siswa. Nah, berikutnya Bapak Ibu mengenai strategi untuk mengembangkan digital mindset pada siswa. Ada beberapa strategi Bapak Ibu yang dapat kita laksanakan untuk kita dapat mengembangkan digital mindset pada siswa. Yang pertama adalah kita mulai dari dasarnya dulu Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah kita mengajak siswa kita untuk memulai dengan keterampilan dasar seperti cara browsing, cara menyalakan komputer, karena memang Bapak Ibu tidak semua siswa itu kemampuan awalnya untuk paham akan teknologi itu sama. Kadang ada siswa itu bahkan menyalakan laptop atau komputer saja itu tidak bisa. Jadi kita mulai dari dasarnya dulu. Browsing di Google, browsing di search engine, membuka email, atau mungkin yang lainnya, bahkan sampai mengenali perangkat keras pun itu juga kita harus mencobanya. Nah, dengan demikian jika kita sudah mengetahui kemampuan dasar siswa, kita akan bisa menentukan bagaimana langkah lanjutan untuk menangani siswa tersebut. Lalu yang berikutnya, proyek kolaboratif, memberikan siswa proyek yang memerlukan komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas dalam lingkungan digital. Sebagai contoh Bapak Ibu, kita diberikan tugas siswa untuk menjadi seorang vlogger. Kita memberikan tugas siswa untuk mereview suatu makanan tertentu atau mungkin suatu tempat wisata tertentu. Kita meminta mereka untuk mereviewnya, lalu meminta mereka untuk memberikan ulasan-ulasannya, dan ini dilaksanakan secara kolaboratif, boleh kelompok ataupun juga boleh dengan teman yang berbeda kelasnya. Di sini maka kita akan menemukan bahwa anak tidak hanya belajar teknologi digital saja, tetapi anak juga mengembangkan bagaimana public speakingnya, bagaimana lobbyingnya ke tempat wisatanya tersebut, bagaimana kolaborasi dengan temannya untuk menyelesaikan proyek tersebut, dan bagaimana kreativitas dari produk yang dihasilkan. Nah, dengan demikian, maka nilai tambah dari pembelajaran berbasis teknologi itu akan didapatkan. Karakter-karakter yang lainnya dari pembelajaran teknologi, yaitu karakter lobbying tadi, speakingnya siswa tadi, kreatifnya siswa tadi, kerjasamanya siswa tadi, itu akan bisa kita dapatkan dari proyek kolaboratif ini. Yang ketiga Bapak Ibu, menjadi pribadi yang mandiri. Jadi kita memberikan siswa itu masalah dan tantangan untuk dapat diatasi oleh dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah pewawancara tamu, di mana kita memberikan atau mengundang tamu yang ahli dalam bidang teknologi untuk berbicara langsung dengan siswa. Sebagai contoh, misalkan kita ada materi nih, materi coding. Gurunya belum siap untuk mengajarkan coding karena memang mungkin dari segi materi belum siap sepenuhnya untuk mengajarkan coding tersebut. Nah, kita bisa bekerja sama dengan mitra atau lembaga lain yang memang mumpuni atau yang memang ahli untuk menjadi narasumber atau
pemateri untuk materi coding tersebut. Dengan demikian, karena siswa belajar dari praktisinya langsung, maka siswa akan lebih untuk mendapatkan materinya. Tidak hanya materi yang didapatkan, tetapi mungkin pengalaman-pengalaman yang lainnya ketika pemateri tersebut terjun di lapangan itu juga akan menjadi suatu materi tambahan bagi siswa itu sendiri. Sekarang kita akan bahas mengenai peran guru dalam mendorong perkembangan dari digital mindset. Yang pertama Bapak Ibu guru yaitu motivasi dan dukungan. Nah, tidak semua memang Bapak Ibu guru untuk siswa itu mampu atau memiliki digital mindset. Jadi Bapak Ibu guru itu harus selalu memotivasi siswa, mendukung siswa agar siswa itu selalu terampil, selalu kreatif, selalu mengembangkan teknologi digital mereka. Jadi siswa tidak hanya menggunakan handphonenya semata, tidak hanya untuk hiburan saja, main game saja, scroll TikTok saja, scroll Instagram saja, tetapi untuk hal-hal yang positif lainnya. Sebagai contoh, untuk ikut lomba komik digital, untuk ikut lomba poster digital, untuk mungkin ikut lomba YouTuber, vlogger, dan yang lainnya. Dengan demikian, ketika siswa kita memberikan dukungan, motivasi siswa untuk melakukan hal-hal positif lainnya di bidang teknologi, maka literasi digital siswa tersebut itu akan semakin meningkat. Mindset mereka bahwa digital itu untuk hiburan itu tidak lagi termindset demikian Bapak Ibu, tetapi ternyata teknologi digital tidak hanya digunakan sebagai hiburan semata, bisa digunakan sebagai pembelajaran, dapat digunakan pada proses lomba, dapat digunakan mungkin untuk mencari penghasilan tambahan dan yang lain sebagainya. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu keterampilan pembelajaran. Sebagai seorang guru yang akan memanfaatkan pembelajaran berbasis teknologi di kelas, tentunya Bapak Ibu guru itu harus memahami atau mampu memahami bagaimana teknologi tersebut dapat membantu proses pembelajaran. Sebagai contoh, misalkan kita ditanyai oleh siswa kita, Ibu, bagaimana ya Bu ya membuka email melalui Gmail? Nah, karena siswa kita tidak paham dan kita itu paham bagaimana pengaplikasian teknologi dalam proses pembelajaran, maka kita harus paham bagaimana cara membuka email, bagaimana mengoperasikan semua fitur-fitur Google, dan yang lain sebagainya. Jadi, sebagai seorang guru, kita harus paham terlebih dahulu secara mendetail bagaimana pemanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Dan tentunya itu semua didapatkan dari proses pelatihan, proses mengikuti workshop, proses mengikuti sosialisasi, proses mengikuti webinar, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah memberikan inspirasi. Ketika kita memberikan motivasi positif agar siswa tidak hanya menggunakan HP-nya, gawenya untuk kegiatan positif selain kegiatan hiburan, kita juga harus memberikan contoh Bapak Ibu, karena guru itu adalah digugu dan ditiru sebagai contoh siswa, sebagai panutan siswa. Ketika kita memberikan sesuatu yang positif, maka kita harus melaksanakan terlebih dahulu. Maka kita harus menggunakan HP kita, laptop kita untuk hal-hal yang positif. Misalkan media sosial yang biasanya kita gunakan sebagai sarana untuk share foto, share hal-hal pribadi, kita ubah mindsetnya Bapak Ibu. Kita bisa gunakan media sosial tersebut sebagai sharing untuk praktik baik dalam proses pembelajaran, sebagai hal untuk proses pembelajaran. Misalkan ada pembelajaran yang materi pembelajaran yang di-share lewat media sosial. TikTok yang biasanya hanya untuk hiburan atau mungkin joget-joget tidak jelas, itu juga bisa Bapak Ibu gunakan untuk proses pembelajaran. Misalkan TikTok dalam media pembelajaran, atau mungkin Bapak Ibu bisa memotivasi siswa bahwa media sosial itu dapat digunakan loh untuk meningkatkan engagement siswa dalam proses pembelajaran. Misalkan kita menggunakan game online. Game online yang sekarang ini Bapak Ibu anak-anak gunakan untuk proses hiburan semata, ternyata untuk game online dikreasikan oleh Bapak Ibu guru dapat digunakan sebagai assessment yang kreatif, yang seru untuk proses pembelajaran. Inilah yang diminta dari peran guru dalam mendorong perkembangan dari digital mindset. Maka guru tidak hanya sebagai pesuruh saja atau motivasi saja, tetapi juga sebagai contoh atau panutan bagi siswa bahwa teknologi itu dapat diarahkan ke dampak yang lebih positif. Nah, sekarang studi kasus Bapak Ibu. Bagaimana sih penerapan digital mindset dalam proses pembelajaran? Nah, misalkan di sini ada
problemnya adalah bagaimana meningkatkan keterampilan bahasa Inggris siswa SMP secara online. Nah, solusinya Bapak Ibu, karena ini meningkatkan keterampilan bahasa Inggris, kita bisa menggunakan yang namanya gamifikasi atau game online yang ada di aplikasi-aplikasi game online, misalkan word search, berarti bisa memperkaya kosakata siswa. Atau mungkin game-game yang lainnya yang acak-acak kalimat. Jadi di situ kita bisa mulai untuk melihat bagaimana siswa ke siswa dalam menyusun kalimat sesuai dengan SPOK-nya atau sesuai dengan grammarnya. Atau mungkin yang lainnya. Atau mungkin pembelajaran dengan basis pidato. Jadi anak diminta untuk perkenalan tapi perkenalannya dengan bahasa Inggris. Atau mungkin di pidato dengan menggunakan versi bahasa Inggris tetapi di online kan atau dalam bentuk video digital. Dan yang terakhir resultnya adalah hasilnya adalah tujuan akhirnya karena kita tadi untuk meningkatkan keterampilan bahasa Inggris berarti peningkatannya atau resultnya adalah ada kenaikan nilai tes bahasa Inggris selama berapa bulan dengan menggunakan aplikasi atau teknologi digital tadi. Nah, terakhir Bapak Ibu sebagai kesimpulan dan rekomendasinya bahwa implementasi digital mindset itu ternyata dapat membantu siswa dan guru dalam memperoleh manfaat dari penggunaan teknologi yang tepat. Teknologi tidak hanya digunakan sebagai hiburan semata Bapak Ibu, tetapi dapat juga bermanfaat dalam hal-hal positif lainnya. Dalam bidang transportasi, dalam bidang pemasaran, dalam bidang proses pembelajaran, itu sangat bermanfaat sekali ketika kita mampu mengeksplor manfaat-manfaat, peran-peran, dan nilai baik dari teknologi digital ini. Dan rekomendasinya adalah bahwa guru dan kurikulum itu harus fokus pada pengembangan keterampilan digital siswa untuk mempersiapkan mereka dalam dunia kerja yang semakin digital dan semakin bersaing seiring dengan perkembangan teknologi digital yang semakin maju. Demikian untuk sesi belajar bersama saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu guru hebat semua.